bahkan rumahnya juga dihancurkan dan kemudian sempat dipidanakan selama 1,6 tahun. Pak Nusron Wahid, saya minta minta keadilan. Tolong keadilan itu yang seadil-adilnya. Saya mau ngambil hak saya, itu saja. Datang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Nusron Wahid, kami mau menyampaikan bahwa sehubungan dengan apa yang Bapak sampaikan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, mohon Pak ditinjau kembali sertifikat hak guna bangunan nomor 370 yang ada di Desa Waihui, Lampung Selatan. Salah seorang warga di sana, Ibu Haji Nurlela, sampai sekarang ini telah kehilangan tanah yang dulu dikuasai berdasarkan tanah garapan dari tahun 1980-an, dan kemudian tanah-tanah tersebut bersama dengan masyarakat lain telah dimasukkan ke dalam satu SHGB 370, sehingga masyarakat kehilangan tanah. Dan kemudian Ibu Haji Nurlela ini bahkan rumahnya juga dihancurkan dan kemudian sempat dipidanakan selama 1,6 tahun penjara, Pak. Kami hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Bapak karena dugaan kami bahwa SHGB ini memiliki banyak masalah di awal waktu itu diurus. Bahkan kepala desa di sana yang memperbaiki lapangan sepak bola rakyat itu juga dilapor pidana, lapor polisi oleh pemilik SHGB 370 ini atau PT BTS. Dan kemudian bahwa oleh pemegang SHGB ini seluas 351 hektar, demikian luasnya SHGB yang mereka punya ini tidak dikelola dengan baik, Pak. Harusnya dipergunakan untuk membuat bangunan, peruntukan bangunan, sampai sekarang tidak ada bangunan, Pak. Yang ada hanya kebun singkong, kebun pisang, dan lain sebagainya. Bahkan dalam SHGB tersebut itu tanah pemakaman rakyat, tanah fasilitas umum sepak bola rakyat dicaplok, diambil semua, Pak. Tolong untuk kiranya Pak Nusron mendalami kasus ini, karena kami mendapatkan informasi bahwa tahun depan September 2026 SHGB ini yang telah berusia sekitar 30 tahun harusnya sudah tidak berlaku masa validitasnya ya, dan harus diperpanjang. Dan kami sudah mendengar bahwa sudah ada rekomendasi untuk perpanjangan SHGB tersebut. Masyarakat menjerit, Pak. Masyarakat memohon, meminta bantuan Bapak. Kiranya Bapak membuka hati buat rakyat kecil, buat masyarakat kecil. Kami atau saya sebagai Ketua Umum Gerakan Suara Keadilan Netizen dan juga sebagai managing partner di Solmat Law Firm telah memasukkan surat kepada Kementerian ATR BPN, dan hampir 2 bulan, Pak, tidak ada perkembangan. Bahkan ketika kami mengecek ke sana, surat tersebut masih ada di front desk, belum didistribusikan. Ini luar biasa, Pak, pelayanan publik di Kementerian ATR BPR kalau seperti ini, Pak. Setelah kami bawa kliennya melihat sendiri bersama dengan tim kami, ternyata surat itu masih tersimpan dengan baik di front desk. Mohon kiranya, Pak, pihak-pihak pelayanan publik di Kementerian ATR BPR benar-benar memberikan pelayanan yang baik kepada publik, sama seperti mungkin di kementerian yang lain yang langsung merespon dan ada semacam perkembangan secara informasi elektronik yang disampaikan. Tetapi ini yang kami alami, masyarakat yang mengadu, dalam hal ini kami, belum ada
update sama sekali, perkembangan sama sekali terhadap laporan ini sampai sekitar 2 bulan, dan ketika tim kami datang kembali ke sana ditemukan bahwa ternyata ini masih ada di front desk. Demikian Pak Menteri ATR BPR, mohon kiranya bantuan Bapak, keikhlasan Bapak untuk membantu masyarakat kecil ini. Ibu Hajah Nurlela, usia 65 tahun, janda, purnawirawan pegawai negeri sipil Polda Lampung, yang kemudian terlunta-lunta di Jakarta, ditampung oleh organisasi kami Gerakan Suara Keadilan Netizen, dan kami kawal permasalahannya, dan harapan kami masyarakat kecil bisa mendapatkan bantuan keadilan melalui tangan dingin Bapak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat untuk Pak Nusron Wahid. Apa yang diharapkan dari Pak Menteri ATR BPN ini gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Nusron Wahid, saya minta tolong, minta keadilan. Tolong keadilan itu yang seadil-adilnya. Saya mau ngambil hak saya, itu saja. Kalau bukan hak saya tidak mau mengambilnya. Karena surat ini sudah jadi sebenarnya, tinggal mengambil sertifikat itu. Dan minta tolong juga tanah di situ, itu kan tanah negara, banyak 351 hektar. Nah, kenapa katanya untuk perusahaan BW yang besar itu banyak uang katanya diberikan, tapi untuk memiskinkan rakyat. Kami ini rakyat Pak, dengan siapa lagi kami minta tolong kalau bukan dengan Bapak. Tolong dibuka yang sebenar-benarnya, tolong dikembalikan ke rakyat. Dan kami kemarin juga sudah melapor ke tim Wapres. Ya, itu juga sudah turun ke lokasi. Saya kasih surat saya dengan Pak Abdul Karim. Nah, sudah Abdul Hakim. Nah, dia sudah bawa dari BPN juga kemarin, sudah diklarifikasi. Tidak boleh diperpanjang lagi HGB 370 punya perusahaan BW tadi, karena di dalamnya ada sporadik atas nama saya dan masyarakat yang lainnya. Dan masyarakat lainnya. Itu tahun 83 dasar kami. Nah, HGB itu 96. Nah, kan jauh lebih tua punya kami Pak. Jadi minta tolong Pak Nusron Wahid, tolong dengan amat sangat. Siapa lagi menolong kami rakyat ini? Sudah sangat miskin. Saya ini terlunta-lunta di Jakarta ini. Saya menumpang dengan Pak Solmat ini, tidur di rumah dia. Nah, nggak ada tempat karena rumah sudah dihancurkan. Gaji saya habis Pak Nusron. Tolong Pak Nusron, saya nggak ada tempat tinggal. Atau minta tolonglah ganti oleh perusahaan BW itu, Agus Susanto, Beni Susanto, Abeng. Tolonglah Abeng. Kamu tuh sadar Abeng, tanah di Lampung itu mau diambil semua sama Abeng itu. Rakyat dimiskinkan semua. Rumah-rumah dihancurkan, dikriminalisasi oleh perusahaan itu. Menyewa preman-preman dia. Saya tahu di dalamnya itu preman, dia bagi-bagi dengan preman tanah itu. Tanah saya direbut. Tahu premannya Siti Juleha, perempuan ini mengakui 11 yang 14 hektar itu mau dikasihkan Siti Juleha, yang 22 hektar itu mau disatukan dengan HGB 370 ini. Minta tolong Pak Nusron, tolong dengan amat sangat. Pak Presiden Prabowo, tolonglah benahi negara kita ini. Sudah hancur baur, rakyat sudah sangat miskin. Mau makan aja susah kami ini. Nah, tolong dengan amat sangat. Keadilan ditegakkan. Tetap tegak. Jangan mengikuti perusahaan-perusahaan oligarki yang sangat memiskinkan kita. Semua dikuasai.